Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan informasi update, informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website bandungraya.com. Informasinya yaitu DPR restui tenaga honorer 2023 jadi ASN. PNS auto senyum. Simak informasinya baik-baik. Ayo Bandung.com, DPR RI akhirnya restui tenaga honorer 2023 jadi ASN. Kabar gembira ini langsung tersebar, PNS pun bisa auto senyum. Tak ada lagi tenaga honorer 2023 yang terpinggirkan. Semua dirangkul. DPR RI bahkan sampai ikut memberikan restu pengangkatan honorer jadi ASN. Itu artinya honorer bisa jadi PNS. Rasa galau hilang. Kerisauan ikut sirna. Dukungan DPR RI terlihat sangat kuat. Pengangkatan tenaga honorer jadi ASN bisa bikin auto senyum, PNS bisa sumringah. Sebelumnya muncul kekhawatiran dari tenaga honorer, fokusnya satu, Kemenpan RB tak lagi mempekerjakan tenaga honorer. Jasa tenaga honorer tak lagi dibutuhkan, lantas bagaimana dengan nasib mereka? Sebagian kalangan memprediksi nasib honorer bakal karam. Sebagian lainnya menyebut mereka bisa diselamatkan. Political will kuat dari pemerintah menjadi syaratnya. Salah satunya lewat mekanisme pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN. Tapi mekanisme itu tidaklah mudah. Jumlah tenaga honorer sangat banyak. Bila semua diangkat, bagaimana dengan keuangan negara? Muncul kegalauan kembali. Ada kemungkinan tenaga honorer kehilangan pekerjaan. Di bidang pegawai pemerintahan tenaga honorer, inilah kelompok yang mudah dikorbankan. Mereka memang pegawai pemerintah, tapi tenaga honorer hanya menerima honorium bulanan. Untungnya DPR RI ikut membackup tenaga honorer. Sabda DPR RI keluar. Instruksinya satu, DPR RI mendorong pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer jadi ASN. Tengok saja pernyataan anggota DPR Komisi 9, Nihayatul Wafiroh. Dia terang-terangan menginginkan pemerintah menetapkan tenaga honorer menjadi ASN. Itu dinilai sangat mungkin direalisasikan. Maklum, pemerintah memiliki kewenangan mengangkat tenaga honorer menjadi ASN, baik itu P3K maupun pegawai negeri sipil. Sasarannya diarahkan ke tenaga kesehatan. Bantuannya selama COVID-19 dinilai sangat besar. Jasanya terhadap Indonesia juga dianggap luar biasa. Banyak yang bertaruh nyawa saat pandemi menghantam Indonesia. Ini menjadi PR bersama untuk membuat tenaga kesehatan bisa di-cover sebut Nihayatul. Ada data konkret yang menjadi dasar pemikiran ini. Yang pertama, Indonesia kekurangan tenaga kesehatan. Itu terjadi lantaran saat pandemi COVID-19 banyak tenaga honorer kesehatan yang gugur. Ini kesempatan untuk memberikan reward kepada tenaga kesehatan agar kesehatannya lebih terjamin, tambahnya. Pengangkatan tenaga honorer kesehatan menjadi ASN, ada P3K dianggap bisa menjadi solusi. Nanti juga berlaku untuk PLKKB, petugas lapangan keluarga berencana, ungkapnya. Nihayatul sebagai anggota Dewan menginginkan formasi ASN yang ada saat ini dapat terinformasi dengan baik. Komisi 9 juga masih melihat tentang persoalan lain dengan perencanaan pemberhentian tenaga honorer di November 2023. Secara spesifik ada ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan posisi P3K yang terbuka. Persoalan ini menjadi catatan Komisi 9 untuk diberikan kepada pemerintah. Honorer itu biayanya dari APBN, ada dari provinsi, ada dari PLUD, dan sebagainya. Ini yang harus kita jembatani kebutuhannya seperti apa, sebut Nihayatul. Formasi seperti itu menurutnya harus diformulasikan dengan baik, muaranya sesuai dengan kebutuhan dan tidak tumpang tindih. Jangan sampai membuka lowongan pekerjaan, tapi mengambil yang baru dan melupakan yang lama, ulasnya.
DPR RI pada akhirnya tetap memberikan restu tenaga honorer 2023 jadi ASN. PNS bisa auto senyum. Semoga bermanfaat. Demikian informasi yang bisa kami share. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan optimis. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.